Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guru-guru Indonesia umumnya dan tentunya guru Indonesia adalah guru yang hebat ya. Apapun kondisinya, tetap semangat, tetap menjalankan tugas sebagaimana kita tugasnya itu adalah mengajar. Baik rekan-rekan, kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara membuat sebuah media pembelajaran, tentunya metode daring dengan media website ya. Nah, sebetulnya ada beberapa media yang perlu atau yang kita bisa pakai ya. Tentunya ada media aplikasi pembelajaran online yang notabene itu bisa berbayar. Kemudian bisa menggunakan aplikasi yang gratisan ya, yaitu bisa menggunakan platform dari Google. Kemudian ada yang memakai dari jasa Microsoft gitu ya. Atau lain lagi ya, banyaklah ya terkait dengan media yang bisa kita gunakan sebagai penunjang pembelajaran secara online. Nah, kali ini saya menggunakan media website untuk pembelajaran secara online atau secara daring. Ya, bagaimanapun kreativitas yang perlu kita kedepankan. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran online ini bagaimana si siswa itu bisa mengikuti dengan baik dalam pembelajaran dengan tidak ada rasa bosan. Nah, oleh karena itu saya sarankan dalam pembelajaran online itu perlu ada macam-macam model ya atau macam-macam media yang mana bisa menghapus ketidaknyamanan atau kebosanan dari anak-anak kita gitu ya. Nah, baik ya. Ini sebetulnya mudah kalau misalkan rekan-rekan sudah punya website di sekolah atau punya website sendiri atau baik itu websitenya berbayar ataupun websitenya itu gratisan. Banyak sekali ya. Tentunya di video sebelumnya juga saya di tahun kemarin sudah menginformasikan bahwa Google itu sudah merilis yang namanya Google Sites. Ya, Google Sites itu bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran online juga yang bisa dikolaborasikan dengan yang lainnya. Gitu ya. Bisa dengan Zoom meetingnya, misalkan dengan formnya, ya, kemudian upload filenya, unggah filenya itu bisa. Nah, di website pun itu lebih menarik sebetulnya, gitu ya. Nah, seperti ini rekan-rekan, ya. Saya punya media atau ya media daring dengan menggunakan website, ya. Jadi yang terpenting sebelum kita memulai membangun atau membuat sebuah model atau media pembelajaran di website, itu adalah yang terpenting tidak lupa dari 3 hal yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri. Yang pertama adalah eh, merencanakan, yang kedua adalah melaksanakan, dan yang ketiga itu adalah mengevaluasi. Tentunya itu. Jadi tidak luput dari 3 poin itu sebetulnya. Nah, kalau misalkan sudah tiga-tiganya kita memiliki, sudah ada di mindset kita, maka tidak akan susah kita membuat sebuah model apapun di dalam media daring tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Nah, saya punya pembelajaran di kelas saya, misalnya di daring IPA. Kebetulan saya ngajarnya adalah IPA.
Nah, di sini misalnya ada kelas 7. Nah, kelas 7 ya. Nah, saya jadi buat dulu sebetulnya di sini buat dulu menunya. Kemudian nanti saya di sini buat kontennya ya atau isinya ya. Isinya sebagai pembukaan. Nah, yang kedua di sini kita bisa gunakan untuk absensi itu bisa dikolaborasikan dengan Google Form. Nah, saya gunakan Google Form yang lebih simpel gitu ya. Dan saya tempel di sini di website. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti si anak-anak bisa mengirim secara langsung dengan satu rumah, gitu ya. Jadi website ini anggaplah sebuah rumahnya. Nanti bisa diapa-apakan di dalamnya. Nah, kemudian di sini saya buat sebuah tombol agar siswa tidak merasa kejenuhan dalam website ketika si anak itu membuka website banyak hurufnya, misalkan banyak bacaannya. Nah, di sini saya bikin tombol lagi sehingga di sini saya punya 4 halaman sebetulnya di sini 4 halaman. Nah, kita klik selanjutnya. Nanti si anak itu ketika mengklik selanjutnya akan masuk ke materi selanjutnya. Contohnya di sini adalah pemberitahuan KI dan KD ya, kemudian tujuan. Nah, di sini saya buat materinya di halaman kedua ya, seperti ini. Jadi si anak bisa membaca langsung melalui rumah website ini ya. Nah, kemudian kalau sudah anak itu bisa membaca, kemudian anak-anak itu mencatat pada buku catatan apa yang dibaca, kemudian apa yang menurut anak-anak itu penting, itu dibaca, apa dicatat di dalam buku catatan. Yang selanjutnya di halaman berikutnya klik selanjutnya. Nah, di sini nanti masih materi ya, masih materi. Kemudian diklik selanjutnya. Nah, di sini ada tugas ya. Tugas berupa LK. Ini bisa di sini saya buat, silakan klik tombol hijau di bawah ini. Jadi ketika anak mengklik tombol hijau ini nanti akan terkoneksi ke Google Form. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah nanti di tombol itu dikasih link ini ya, dikasih link ini. Nah, itu misalnya siswa nanti tidak merasa bosan, artinya tidak hanya mengerjakan form saja, tetapi yang lainnya pun bisa ya. Kemudian contoh yang lain adalah seperti ini, saya buat lagi juga di kelas 8 ya, sama. Di awal-awal itu perkenalan, kemudian di sini membuat sebuah daftar hadir ya. Nah, di sini saya kasih pembelajaran yang diikuti apakah mau daring ataupun luring, mau pilihan. Artinya kalau misalkan anak-anak itu ingin belajar secara daring, nah anak-anak itu nanti akan terus melanjutkan di daring ini. Kalau misalkan pilihnya luring, maka anak-anak itu akan kita kasih tugas ya. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini juga ada absensi ya dan materi. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini juga ada materi. Yang mana materinya tadi kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan di sini ya. Dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya di sini anak-anak bisa mengisi pertanyaan itu secara langsung di rumah ini, yaitu di website ya. Nah, itu bagaimana cara membuat sebuah pembelajaran dengan metode atau model website ya, rekan-rekan. Nah, silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan kirim komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.